Beberapa nama di sini ada yang sudah menjadi public figure. Penyebab utama Bang Idan itu meninggal, Bang Amran dan Bang Idan ini masih di tempat, nggak ikut pulang. Ikut naik lagi bareng 10 pendaki yang nolong itu. Tujuannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Seorang penulis yang ceritanya belakangan ini sedang banyak diperbincangkan nih, dan sempat diangkat juga di beberapa YouTube. Dan kalau mau lihat ceritanya rame itu di Facebook. Kita kenalan dulu sama narasumbernya. Kali ini Bang Aras. Bang Aras, apa kabar? alhamdulillah Sehat ya. Jauh-jauh dari Keramat Jati nih. Keramat Jati apa dari mana sih Bang? Keramat Jati. Keramat Jati daerahnya situ ya. Gue kenalin dulu nih buat profilnya Bang Aras, buat teman-teman yang belum tahu. Bang Aras kemarin ceritanya sempat viral itu pendakian di Gunung Cermai ya Bang ya. Betul. Yang tentang Adi dan Ayu ya. Betul. Itu tentang hate. Tapi kali ini kita berbeda. Kita bakal bahas ceritanya Bang Aras tentang pendakian di Dempo. Tahun 92 ya Bang ya? Tahun 92. 92 ya? Karena gue sempat lihat di kalender tuh yang dicerita tuh. Tahun 92. Mungkin kali ini agak beda ya. Biasanya narasumber akan menceritakan tentang kisah mistisnya. Cuman kali ini kita Q&A aja lah, ngobrol-ngobrol santai sama Bang Aras, kita ngulas ceritanya. Buat teman-teman yang belum baca ceritanya, bisa cek aja ceritanya di Facebook Bang Aras ya Bang? Betul, Facebook aja. Aras Anggoro. Aras Anggoro. Nanti buat teman-teman cek aja ke situ. Tapi abis cek dari situ, balik lagi ke sini, kita mengulas cerita itu. Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pengen gue tanyain, dan mungkin itu juga ada di benak penonton yang udah pernah baca ceritanya Bang Aras yang di Gunung Dempo tahun 92. Yaudah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Bang Aras, kita tonton dulu yang berikut ini. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue bakar rokok sebentar ya. Nemenin Bang Aras ngerokok soalnya. Bang, teman-teman kan pasti banyak yang penasaran nih sama cerita lu yang di Dempo ini ya. Gue pengen nanya beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benaknya para penonton juga, karena gue kan sempat baca juga ceritanya kan. Dan mungkin teman-teman yang nonton ini punya pertanyaan-pertanyaan yang ya kurang lebih hampir mirip sama gue lah. Ini pertanyaan yang paling banyak dipikirin sama orang menurut gue ya Bang ya. Oke. Cerita ini asli apa enggak Bang? Oke. Jadi pertanyaan lo itu banyak juga yang masuk ke gua. Banyak yang nanya, ini cerita asli atau enggak? Ini 100% nyata, asli. Tapi ada yang dilebihin atau dikurangin gak sih? Perbedaannya dengan Ciremai itu emang ada yang gue tambahin, ada yang gue kurangin. Tapi khusus Dempo ini 100% sesuai apa adanya. Sesuai apa adanya ya. Di sini lu menceritakan tentang pengalaman yang dialamin sama si Alpin ya. Iya. Itu buat temen-temen, ini Kang Aras bukan Alpin ya Bang ya? Bukan. Tapi Bang Aras menceritakan kejadian yang dialamin Alpin dan teman-temannya ya. Tuh. Buat pertanyaan berikutnya Bang, nama-nama di cerita itu asli atau lu samarkan Bang? Selain Alpin semua itu samaran. Alasan lu nyamarin itu kenapa Bang? Alasan gue menyamarkan, nomor satu permintaan Alpin sendiri. Alasan Alpin kenapa mau nama-nama di situ disamarkan, karena satu, menjaga perasaan beberapa pihak, perasaan keluarga, karena ini kan gak berakhir baik kisahnya. Kemudian juga beberapa nama di sini ada yang sudah menjadi public figure. Berarti ada salah satu di situ mungkin banyak orang yang tahu ya. Betul. Public figure dia. Betul. Wah, itu bahaya banget. Mendingan diumpetin aja Bang. Betul. Biar aman. Terus ini Bang, gue mau nanya Bang, hubungan lu sama Alvin itu teman atau gimana sih Bang? Gue temen sama Alpin. Teman lama atau gimana? Boleh cerita sedikit lah pertemanan lu sama Alvin tuh kayak gimana? Ya sudah lumayan lama lah, cukup gitu aja. Dia tinggal di
Palembang. Palembang itu tempat dekat Dempo ya? Palembang itu masih lumayan. Masih lumayan. Tapi masih satu pulau dengan Gunung Dempo lah ya. betul. Buat pertanyaan berikutnya, itu 5 tokoh lainnya selain Alpin itu lu ada yang kenal nggak bang? Apa cuma Alpin aja yang kenal deket gitu? Cuma Alpin aja. Yang lain gue nggak kenal sama sekali. Cuman cukup tahu aja kali ya. Betul. Dan mungkin lu baru dengar namanya ketika diceritain sama si Alpin ya. Betul. Lu tau nggak bang, tujuan awal Alpin dan teman-temannya mendaki gunung itu apa sih bang? Atau sekedar liburan aja gitu? Ya mirip kita naik gunung. Lagi ada waktu senggang, kemudian gunung paling dekat Dempo, ya sudah naik, nggak ada tujuan apa-apa. Oh berarti emang pengen daki gunung aja, Iya, liburan aja ya? Betul. Oh ya bang, untuk diceritanya kan tokoh yang gua rasa senior di cerita itu kan ada Bang Amran sama Bang Idan ya. Betul. Yang lainnya itu empat-empatnya itu termasuk Alpin itu pendaki awam, udah mendaki beberapa gunung atau Gunung Dempo itu gunung pertama yang mereka daki sih? Untuk Yuni dan yang lain itu udah sempet sekali lah naik Dempo. Alpin ini baru sekali itu naik gunung. Malah Alpin yang baru pertama kali naik Dempo. Betul. Dan langsung mendapatkan kejadian yang se ekstrim ini. Betul. Karena gue baca ceritanya ngap guys, dari awal sampai akhir tuh wah gila kejadiannya. Kacau lah pokoknya, gangguan sana sini ya bang ya. Itu mungkin hampir di luar nalar kali ya, kayak gitu ya, kejadian kayak gitu. Tapi ada kejadian kayak gitu. Itulah adanya. Betul. Mungkin teman-teman banyak yang sering komen, gue naik gunung nggak pernah nih ketemu kayak gini, biasa-biasa aja ya. Kalau gue sih berharapnya kalian jangan sampai ketemu kayak gitu. Itu malah yang nggak diharapkan sama orang-orang. Jangan sampai ngalamin kayak gitulah. Beruntung mereka semua selamat ya pas dari pendakian itu ya. Betul. Pas di pendakian itu aja. Pas pendakian. Itu aja. Buat ke pertanyaan berikutnya, pengen gue tanyain ini bang. Mungkin teman-teman yang belum pernah naik Dempo agak bingung sama di awal cerita. Itu sama yang gue alamin bang. Kan sempat nyebutin Merapi sama Puncak Dempo ya. Oke. Boleh jelasin dikit nggak bang? Itu perbedaan Merapi sama Dempo. Sama pelataran itu maksudnya gimana sih? Oke, jadi Gunung Dempo kan nggak terlalu populer ya buat pendaki Jawa. Jadi banyak yang bingung. Ini abis gue ngomong Puncak Dempo kok Puncak Merapi. Sementara Gunung Merapi kan ada di Sumatera Barat. Jadi buat yang belum tahu, Dempo ini punya 2 puncak. Puncak pertama namanya Puncak Dempo. Puncak kedua namanya Puncak Merapi. Di antara 2 puncak itu ada pelataran. Pelataran tuh biasanya tempat orang ngecamp. Kalau di gede mungkin lebih pas kayak Surya Kencana gitu loh. Oh iya. Pelataran itu sebutan lu aja apa emang nama tempatnya itu? Emang nama tempatnya. Pelataran namanya. Ibaratnya kayak Surya Kencana itu tempatnya di gede, itu di situ namanya pelataran. Betul. Oh, dan mereka ngecamp di situ ya. Betul. Kita ulas pelan-pelan ya bang ya. Kan di awal cerita Idan nggak ngeh ya kalau dia ternyata bawa kartu yang gambarnya tidak senonoh lah. Iya. Itu berarti kan dia nggak sengaja ya bang ya? Nggak sengaja. Tapi malah dipakai tetap buat main akhirnya ya. Betul. Itu salah satu pemicu tragedi yang terjadi, ada hubungannya sama kartu itu nggak sih bang? Ya pastilah. Pasti itu salah satu pemicu karena penampakan pertama Putri Dempo itu di tangannya dia sedang megang kartu porno itu. Dan tatapannya sinis ke Bang Idan ya. Betul. Sambil nunjuk ke arah Yuni, dia milik saya. Betul. Itu karena ternyata Yuni hate di atas puncak, di atas situ ya, di pelataran itu ya. Iya betul. Kacau juga, kacau lagi-lagi hate ya bang ya. Jadi teman-teman kalau yang dalam kondisi biasanya kan perempuan itu tahu tanggalnya kapan head itu, lebih baik diurungkan saja niatnya lah biar nggak kejadian sama yang dialami sama Yuni. Dan ternyata di akhir cerita yang camp di pelataran itu nggak cuma regu mereka aja ya bang ya. Betul. Boleh cerita sedikit nggak bang itu siapa aja tuh biar teman-teman yang belum baca tahu lah. Oke. Jadi ternyata di pelataran itu mereka nggak sendiri. Jadi nggak terlalu jauh ada tenda kelompok dari universitas yang nggak perlu gue sebutin deh, karena Alpin nggak mau itu disebut. Iya. Mereka yang jadi saksi di saat kejadian maghrib itu. Kemudian di belakang tendanya Alpin dan lain-lain nggak jauh malah
itu ada tenda dari anak-anak Muhammadiyah. Dan mereka semua nggak ngalamin yang dirasain sama tim Alpin dan kawan-kawan ya? Enggak, biasa aja. Ada air bah, petir, badai besar, pokoknya mereka semua nggak ngerasain ya bang? Enggak ngerasain. Tapi emang biasanya di pelataran itu sering terjadi air bah apa enggak bang sebenarnya bang? Enggak akan mungkin terjadi. Jadi gini gampangnya, kayak kalian nih misalnya buka tenda di Surya Kencana, kemudian kawah gunung gede entah bagaimana diisi air, kemudian airnya meluap turun ke Surya Kencana, kan nggak mungkin. Ya, seperti itulah gambarannya. Jadi pokoknya kejadian itu sebenarnya di kejadian nyata nggak mungkin terjadi ya bang? Nggak ya? mungkin. Itu semua ya karena perilaku Alpin dan teman-teman makanya terjadi ya. Kemungkinan. Dan gue mau nanya dikit bang, itu Alpin sempat ceritain nggak sosoknya yang Putri Dempo itu selain pakaian putih ada detail-detail lebih nggak sih, atau mungkin kayak kuntilanak gitu kan, biasanya kuntilanak kan bajunya putih tuh gitu. Putri Dempo itu pertama dia tuh cantik luar biasa, cantik banget. Kemudian gue tulis di situ pakaiannya tuh putih, tapi nggak gue sebut modelnya itu seperti apa kan gitu ya. Jadi itu modelnya mirip-mirip gaun pengantin. Iya. Iya. Jadi gue awalnya mikir tuh kuntilanak juga bang, gue pikir ya. Enggak. Berarti emang tampaknya kayak benar-benar putri ya. Putri. Beda sama kuntilanak yang dia temuin di selama perjalanan turun itu ya. Betul. Buat teman-teman yang penasaran, tapi semoga jangan ketemu deh sama Putri Dempo ya. Jangan sampai ketemu deh. Itu mengerikan pasti. Jangan sampai. Dan teman-teman jangan sampai juga ngalamin kejadian kayak gini. Oh ya bang, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gue penasaran sama sosok hitam yang dilihat Alpin pas lagi turun tuh bang, yang mukanya banyak belatung segala macem tuh. Itu kan pada akhirnya Alpin tahu kalau itu halusinasi ya bang ya, setelah digampar itu ya. Bukan halusinasi itu. Oh, bukan halusinasi. Bukan halusinasi. Oh, makanya dia muntah, sampai nyium baunya itu muntah airnya kan. Betul. Jadi betul, yang lain tuh nggak bisa melihat penampakan itu, hanya Alpin aja yang lihat. Dan yang nyium baunya cuma Alpin aja. Cuma Alpin aja. Yang lainnya nggak ada yang nyium. Betul. Kenapa gue bilang itu bukan halusinasi? Karena gue kan cerita dari sisi Alpin. Jadi di saat yang sama, dari setiap orang yang ada di situ, mereka pun mengalami teror yang berbeda. Iya betul. Dari sosok yang berbeda juga. Oh ya bang, ini kan kondisinya kan kejadiannya habis maghrib ya, dan ada badai itu kan di atas ya. Tapi selama dia perjalanan turun itu, selama ada gangguan itu, tetap hujan, badai atau gimana sih bang? Gerimis terus. Tapi nggak sampai badai segede di atas ya? Nggak. Oh iya. Oh ya bang, pas di awal-awal Amran kesurupan kan dia sering nendangin lagu Andai Dipisah ya. Itu lagu siapa sih bang? Gue nggak tahu itu nyari. Itu jadi tahun 92 itu mungkin gitu ya, gue nggak terlalu enggak. Jadi lagu Cinta Kita itu judulnya, yang nyanyi itu Amy Search sama Inka Christy. Itu rapnya Andai Dipisah. Itu refnya. Dia nyanyiin dengan nada yang sama dengan lagunya. Dengan nada yang sama persis. Waduh, tapi rapnya diulang-ulang. Andai Dipisah. Maksudnya itu mereka ini semua dipisah. Iya. Gitulah. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan lagu itu lagu siapa, karena kan bentuk tulisan kita nggak tahu nadanya kayak apa kan. Yap. Itu tadi seperti yang jelasin Bang Aras. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini Bang. Kan pas lagi Amran kesurupan, dia sempat ngomong tinggalkan dia di sini. Itu yang dimaksud ditinggalkan itu siapa sih Bang? Alpin. Berarti Alpin dari atas tuh udah diincer ya? Alpin paling diincar kan, karena gue kalau gue sih pas baca ngehnya Alpin paling diincar itu pas di tengah-tengah perjalanan. Berarti dari atas tuh Alpin udah diincar. Iya. Tinggalkan Alpin di sini, lengkapnya seperti itu kali Bang ya. Betul. Kan ada kejadian ketika Yuni kerasukan seperti kerasukan harimau ya Bang ya. Dan dia mendorong atau menendang teman-temannya semua ke jurang. Itu kan pas lagi di bawah, si Bang Idan sempat berterima kasih sama nenek Setue. Cara baca gimana sih? Setue. Itu siapa sih Bang nenek Setue itu? Jadi nenek Setue itu sosok yang bisa dibilang dikeramatkan di Dempo gitu loh ya.
Jadi kalau sosok nenek setua itu sudah muncul, artinya ini bukan kejadian yang biasa, ini pasti luar biasa gitu. Oh iya. Dan setelah turun ke bawah kan, ternyata Alpin terpisah sama temen-temennya semenjak dia ngeliat gubuk dan ngejar gubuk itu. Di dalam gubuk itu terdapat kakek-kakek sama nenek-nenek. Nenek-nenek itu nenek setua bukan? Kemungkinan bukan ya, karena dia nggak terlalu banyak membantu juga kali ya. Justru malah mencelakakan ya. Dan setelah itu kan tanaman kubis berubah semua ya bang ya. Dan ternyata itu semua halusinasi dari halusinasi apa bukan sih bang sama si Alpin itu? Kayak mimpi ya. Jadi karena kejadiannya gaib, agak susah gitu kalau harus memilih apakah ini imajinasi atau real. Iya. Tapi kalau bagi Alpin yang mengalami itu benar-benar nyata banget ya. Nyata banget. Jadi ini bisa dibilang klimaks buat Alpin gitu loh. Buah-buah kubis itu jumlahnya tuh ratusan. Mereka semua jadi semacam mayat hidup gitu ya. Iya. Itu mereka bergerak bareng ke arah gubuk. Bergeraknya pelan, kayak kalau kalian nonton film zombie gitulah. Iya. Tapi orang-orang di sini bukan gaya zombie di film Hollywood, jadi normal, cuma mukanya datar. Ada yang petani, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang anak kecil, ada yang pakai pakaian pendaki gunung, macam-macam. Iya. Kalau menurut gak usah ini ya, kita ngomongin asumsi aja ya. Kalau asumsi lu itu mereka itu apa sih bang? Bukan asumsi gue ya, ini asumsi Alpin ya. Asumsi Alpin ya boleh lah. Kemungkinan itu orang-orang yang hilang di Dempo. Dari orang desa, pendaki gunung, anak kecil, korban-korban yang pernah meninggal di Dempo. Hilang di Dempo. Mungkin ya, itu masih mungkin ya, karena dia ngucapin minta tolong ya. Minta tolong sama Alpin. Betul. Dan di situ juga Alpin sadar. Kita baru tahu di situ Alpin berbohong sama orang tuanya untuk mendaki Gunung Dempo ya bang. Dan yang didengar sama si Alpin di gubuk itu suara dengkuran orang apa harimau sih bang? Bukan orang dan bukan harimau, jadi lebih menyerupai dengkuran babi hutan. Iya. Di gubuk itu. Iya. Dan ada kata-kata yang menurut gue makin paling serem nih bang, yang dikeluarin sama nenek-nenek itu. Besok apakah dia yang benar kita panen? Itu maksudnya gimana tuh bang? Panen itu maksudnya apa tuh bang? Itu agak sulit disimpulkan juga ya, Alpin juga bingung. Jadi ya mungkin kalau yang dimaksud si nenek itu berhasil, Alpin ya berubah jadi tanaman kubis itu. Mungkin sama nasibnya seperti mayat-mayat hidup itu ya. Iya. Jadi tanaman kubis itu nggak akan pernah pulang lagi. Karena di situ si Alpin kepisah ya, karena lari tergesa-gesa ngelihat gubuk itu, disangkain udah nyampe bawah ya bang. Ternyata masih di atas. Dan oh ya bang, pas udah mau nyampe bawah kan dia ketemu sama 10 pendaki ya. Itu 10 pendaki itu tim SAR yang nyari dia atau emang bener-bener pendaki yang pengen naik sih bang? Itu benar-benar pendaki yang mau naik. Itu pendaki itu random, benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Oh, tapi dia bisa tenang ya ngadepinnya dengan zikir dulu segala macam gitu. Ya itulah mungkin perbedaan orang yang sudah terbiasa naik gunung dan belum gitu ya. Jadi si 10 pendaki ini, mereka ini dari Mapala sebuah universitas di Palembang. Jadi pastinya udah sering menghadapi situasi kayak begitu. Jadi kejadian ini yang satu orang leadernya ini berusaha untuk menenangkan si Bang Amran, yang lainnya tuh zikir. Si leadernya sambil ngomong ke Bang Amran ini dia kasih aba-aba juga ke yang lain. Jadi 1, 2, 3 langsung ambil, tarik ke bawah. Yang satu ngambil Bang Amran, yang satu Idan, yang satu Alpin, yang lain semua dibawa. Nah pas dibawa kan itu dibawa ke rumah kayak base camp ya bang. Itu boleh ceritain sedikit, itu rumah itu sebenarnya apa sih bang? Itu sebenarnya rumah juru kunci Gunung Dempo.
Namanya nggak usah gue sebut. Kalau yang biasa pernah naik ke Gunung Dempo pasti tahu juru kunci Gunung Dempo. Sampai sekarang pun alhamdulillah masih sehat. Masih hidup orangnya? Masih. Dan orangnya berkarisma gitu ya bang ya? Betul. Seperti yang lu ceritain itu ya. Dan sepertinya dia nggak ada panik-paniknya ngeliat orang-orang itu karena mungkin udah biasa kali bang ya? Ada korban Bahkan kayak gitu. sebenarnya si juru kunci ini udah tahu ada sesuatu yang terjadi di atas. Karena di saat turun ini sampai ke rumah beliau ini, dia ini nggak sendiri, dia ini ada beberapa yang lain nih jaga wana di situ, kayak lagi ngelakuin upacara apalah gitu loh. Terus kenapa ada jaga wana di situ udah tahu kejadian seperti itu nggak naik ke atas? Karena kayak gue bilang tadi, jadi ini bukan kejadian biasa, ini luar biasa gitu. Jadi si juru kunci ini bahkan udah hampir 100% yakin kalau orang-orang ini nggak akan bisa balik selamat. Gitu. Iya. Makanya jaga wana itu nggak naik ke atas karena udah pesimis ini kayak nggak bakal selamat deh. Betul. Gitu ya. Iya betul juga ya, ngapain jaga wana di bawah? Biasanya jaga wana kalau ada eksiden kayak gitu pasti akan segera naik ke atas ya kalau ada laporan segala macem ya. Bang, gua sebelumnya mau turut berbelasungkawa nih karena di akhir cerita kan akhirnya Bang Idan meninggal ya. Boleh tahu apa Bang Aras bisa cerita sedikit nggak penyebab utama Bang Idan itu meninggal? Dan supaya bisa menjawab pertanyaan yang masih menggantung di akhir cerita, mungkin teman-teman juga penasaran. Oke, sebelum sampai ke Kenapa situ, meninggal, ya? sebelum sampai ke situ, gue mau ngomong dulu ya. Jadi ada bagian yang gue potong. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting sih, tapi perlu gue jelasin aja lah. Jadi begitu selamat sampai di rumah juru kunci, kemudian yang lain pulang, Bang Amran dan Bang Idan ini masih di tempat, nggak ikut pulang. Dia ini ikut naik lagi bareng 10 pendaki yang nolong itu. Tujuannya ngambil tenda yang tinggal di pelataran. Ambil tenda, dia pulang, balik lagi berdua. Begitu sampai rumah, nggak lama malamnya Bang Idan itu, Alpin dapat kabar Bang Idan nih dibawa ke rumah sakit. Paginya Alpin dapat kabar Bang Idan udah nggak ada. Setelah gue baca cerita lu ini, gue ngerasa cerita ini banyak banget pesan-pesan yang tersirat di dalamnya. Ada suatu tindakan yang bikin kejadian di Gunung Dempo itu terjadi. Boleh kasih ini gak sih bang, apa pesan-pesan buat teman-teman supaya nggak ngalamin kayak yang dialamin Alpin dan teman-teman bang? Jadi cerita Alpin dan teman-teman di Dempo ini alangkah baiknya kalau diambil pelajaran dari situ. Pelajarannya satu, selalu berlaku sopan dimanapun kalian berada, nggak hanya di gunung, dimanapun, nggak membawa barang-barang yang terlarang. Kemudian harus selalu minta izin kemanapun, izin ke orang tua, izin ke juru kunci, atau kalau di gunung-gunung Taman Nasional wajib simaksi. Nggak boleh begitu aja naik ilegal, itu nggak boleh. Kemudian jujur kepada teman-teman sependakian. Dan yang paling penting dari cerita itu, apapun yang terjadi harus selalu bersama, nggak boleh ada yang terpisah. Jadi kalau kejadiannya Dempo ini salah satu ada yang terpisah, mungkin bukan begini akhirnya, mungkin semuanya bisa nggak selamat, mungkin kayak gitu aja lah. Iya, berarti mungkin gua nangkep pesan dari lu bang, ini yang paling banyak dilakuin sama pendaki-pendaki zaman sekarang sih bang. Ibaratnya ini kan remeh-temeh, tapi masalah izin aja biasanya pendaki-pendaki sekarang tuh suka bohong sama orang tua bang, karena takut nggak diizinin biasanya. Jadi teman-teman mulai sekarang setelah dengar cerita dari Bang Aras, kemanapun pergi orang tua tuh harus tahu ya bang. Harus. Sejujur-jujurnya kalau dilarang ya udah, emang belum saatnya lu naik gunung,
gunung nggak akan kemana-mana bang, sama kayak pesan lu terakhir tuh bang ya di cerita ya, gunung nggak akan kemana-mana, nanti aja, mungkin nunggu lu udah nikah, udah orang tua lu udah bebas, baru lu naik, nggak akan kemana-mana, tenang aja. Dan kekompakan tim ya bang ya, Betul. karena gue sering baca cerita-cerita juga bang, pendakian kalau orang naik gunung itu sering kebagi-bagi, Oke. naik 10 orang, 2 di depan, 4 di tengah, yang sisanya di belakang, dan itu jaraknya bisa jauh-jauh. Dan kalau teman-teman ngalamin kejadian yang kayak dialamin sama Alpin, sama kayak Bang Aras tadi bilang, endingnya mungkin nggak kayak gitu, nggak mungkin selamat semuanya ya. Jadi pesannya teman-teman kalau naik gunung selalu bersama-sama lah, biarpun ada yang capek, ada yang ngeluh segala macam, tetap sama-sama, jangan ada yang bisa ke depan, ada yang ke belakang, ada yang nggak tahu kemana, ada yang ke puncak sendirian, temennya ditinggal. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Itu pesan yang sangat mendasar banget di pendakian sih menurut gue. Dan di ceritanya Bang Aras ini itu terbukti dengan dia berkelompok, nggak terpisah sama sekali, akhirnya sampai bawah pun selamat ya Bang ya. Walaupun sehari kemudian Bang Idan meninggal ya. Sayang banget, padahal itu Bang Idan itu menurut gue pahlawan di cerita itu Bang, karena dia yang paling tenang selama perjalanan. Cuman pas terakhir emang dia mulai agak lesu ya Bang ya. Yes. Kayak harapannya udah hilang ya. Tapi alhamdulillah untungnya sampai di bawah dan selamat sih Bang. Terima kasih Bang Aras udah bikin tulisan yang kaya dengan ilmu-ilmu yang tersirat ya, nggak secara langsung. Nggak, kita Bang Aras tuh di cerita itu nggak ngajarin lu harus gini-gini, tapi dengan kejadian-kejadian yang ada di dalamnya, kalian bisa ambil hikmahnya sendiri lah. Sama kayak pesan-pesan yang terakhir dibilangin sama Bang Aras tadi. Oh ya Bang, kesibukan lu sekarang kan setahu gue selain hobi nulis tuh punya toko outdoor juga ya. Betul. Di daerah mana tuh Bang? Kita ada di Jakarta Timur, di Keramat Jati, Duren Sawit, sama Pondok Bambu. Oh, namanya apa tuh Bang? Edge Mountain. Edge Mountain. Online-nya juga ada tuh di Facebook. Ada di Facebook ya. Ada. Jadi teman-teman kalau bingung nyari alat outdoor, boleh mampir ke tokonya Bang Aras lah. Yaudah paling segitu aja Bang Aras. Oke. Makasih banget udah datang ke sini, mau luangin waktunya ngobrol-ngobrol dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dipikirkan sama pembaca cerita lu di Dempo itu Bang. Oke. Sekali lagi terima kasih. Gua Adit dari Lentera Malam, Bang Aras, sampai jumpa.